Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk ibu-ibu semua ya yang hadir pada hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu dan kita semua bisa membawa berkah dan bisa menambah wawasan kita bersama dalam ruang diskusi ini. Adapun tujuan kita berdiskusi di hari ini adalah untuk bersama-sama mencari bagaimana strategi kita untuk memajukan sekolah kita ke depannya. Tidak hanya sebagai tugas dari kami sebagai calon guru penggerak, namun adalah merupakan wujud aksi nyata bagi kami untuk membawa pembaharuan. Mudah-mudahan sekolah kita ini ke depannya lebih maju, lebih membawa perubahan, lebih menyenangkan, dan lebih membawa perubahan kepada sistem pembelajaran kita yang sekarang kan adalah dengan berbasis kurikulum merdeka, yang artinya pembelajaran itu berpihak kepada murid. Jadi apapun kebijakan di sekolah ini yang intinya dalam tuntutan sekarang adalah berpihak kepada murid. Nah itulah ibu-ibu ya. Bagaimana ibu-ibu, semangat? Semangat. Oke, terima kasih. Di sini kami dikasih pembelajaran tentang budaya positif. Tentang budaya positif ya. Ini karena lampu nggak ada, terpaksa kita pakai ini aja ya. Budaya positif. Di sini kalau berbicara tentang budaya, semuanya udah terpikir kan? Ya. Apa kira-kira budaya? Apa kira-kira ibu? Budaya itu apa? Budaya itu adalah kebiasaan. Oke, mantap. Terima kasih ibu ya. Kebiasaan. Berarti kalau positif, apa lawannya? Negatif. Kalau positif lawannya negatif. Positif itu baik atau buruk? Yang baik. Negatifnya buruk. Sekarang kita adalah budaya positif. Ya, budaya positif berarti budaya yang baik. Nah, gitu kan? Jadi inti cakupan materi kita pada hari ini adalah tentang budaya positif. Artinya bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah kita yang lebih maksimal lagi. Ya, karena sebetulnya selama ini kan kita sudah membudayakan positif. Karena jati diri guru adalah mencontohkan budaya yang positif, ya kan? Mencontohkan budaya positif. Mana ada guru yang mencontohkan budaya negatif? Tidak ada kan? Jadi untuk mengokohkan dan meningkatkan serta memaksimalkan, makanya kita perlu kembali untuk memahami yang namanya budaya positif. Oke. Dalam pembahasan kita pada pagi hari ini ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat posisi kontrol, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Yang pertama ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini pelopornya adalah siapa namanya? Dr. William Glasser. Dr. William Glasser. Beliau menyebutkan bahwa ada ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini tentang perubahan bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan di sekolah kita dan bagaimana cara mengatasinya sehingga setiap permasalahan-permasalahan di sekolah tidak lagi seperti hal-hal yang lama, gitu kan? Model gaya lama, tetapi ada pembaharuan dalam paradigma ataupun cara berpandang kita terhadap pendidikan. Nah ini ibu-ibu ya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif. Nah ini yang apa itu disiplin? Nah, disiplin berasal dari kata disiplina. Disiplina yang berarti belajar, ya, belajar. Atau disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, itu yang hakikat disiplin.
Kemudian disiplin positif. Apa pula itu disiplin positif? Disiplin positif. Disiplin positif yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Inilah yang akan kita gali tentang disiplin positif. Anak kita menjalani aturan tanpa paksaan dan tanpa terikat dan tanpa merasakan ancaman. Ini yang harus kita terapkan nanti. Ya, bagaimana mereka itu menimbulkan kesadaran dari dirinya untuk mentaati segala keyakinan-keyakinan kebaikan yang ada di sekolah, baik di kelas maupun di sekolah. Itu dia tentang disiplin positif. Mudah-mudahan disiplin positif ini dapat kita terapkan di sekolah kita. Ibu-ibu yang kami banggakan, selanjutnya kita untuk lebih memahami mengapa ada tindakan, ya, mengapa ada tindakan. Anak-anak, mengapa dia berkelahi? Anak-anak, mengapa dia mengganggu kawannya? Anak-anak, mengapa dia merebut makanan temannya? Ternyata manusia itu pada hakikatnya memiliki 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah penguasaan. Yang kedua bertahan hidup. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya kesenangan dan kebebasan. Masuk gak kira-kira? Masuk gak? Inilah kebutuhan dasar manusia. Pasti kan? Setiap kita ingin mendapatkan penguasaan, ya. Umpamanya ada benda, ada barang, ada ingin kita miliki. Berarti itu termasuk penguasaan, ya kan? Penguasaan. Kemudian bertahan hidup. Bertahan hidup, ya. Contoh kecilnya anak kita di sekolah. Ada diganggu dia, melawan dia kan? Berarti otomatis itu merupakan contoh reaksi untuk mempertahankan hidupnya. Jangankan manusia, hewan saja memiliki sifat bertahan hidup. Itu juga kan kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini kita juga paham sebagai orang dewasa, kasih sayang itu perlu kan? Bagaimana perasaan ibu-ibu yang punya suami tanpa memiliki kasih sayang dari suami? Tidak nyaman kan? Tidak nyaman kan? Ya gitu. Jadi di sini anak butuh kasih sayang dan rasa diterima baik oleh gurunya maupun oleh temannya. Makanya mereka kadang-kadang banyak tingkah lakunya, ada yang sok-sok bertanya, ada yang sering-sering apa sama kita kan, melapor. Mereka itu butuh perhatian, yang butuh kasih sayang, gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan. Kesenangan ini juga melatar belakangi seorang bertingkah. Anak-anak kita mengganggu dia, mengejek dia. Di situ pula kesenangannya. Senang dia kan? Itulah muncul ingin mencari kesenangan. Ataupun kesenangannya terganggu, dia akan marah, akan bereaksi. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini penting karena yang pada hakikatnya kita adalah manusia merdeka, anak-anak kita juga adalah insan merdeka. Jadi mereka butuh kebebasan, tidak ingin dikekang, tidak ingin dipaksa, dan tidak ingin diperlakukan yang tidak baik. Inilah menurut para ahli kebutuhan dasar manusia. Disinilah yang tingkah laku kita pada anak kita. Makanya beraneka ragam, ya, beraneka ragam perangai dan tingkah laku anak. Mungkin kalau kita kembali memikirkan sekolah kelas kita masing-masing, anak-anak itu perkepalanya sifatnya, ya kan? Perkepalanya, ya ini kayak gini, ya ini kayak gini, seperti itulah. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita akan bisa menghadapi situasi-situasi seperti itu, dan marilah sama-sama kita berkolaborasi atau bekerjasama. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi itu penting nggak? Penting kan? Motivasi.
segala sesuatu yang kita lakukan ada motivasinya. Terkadang motivasi itu mau juga berubah, tapi motivasi awal dan dasar itu ada tiga, Bu. Ada tiga ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau karena takut hukuman. Yang kedua mendapatkan penghargaan atau imbalan. Yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ibu bisa membaca kan? Maksudnya bisa lah ya kan? Maksudnya kata tulisannya seperti itu nampak kan gitu? Nampak. Menurut ibu dari motivasi yang tiga itu mana yang terbaik? Dari motivasi yang tiga itu kira-kira mana yang terbaik? Nomor satu kah? Nomor dua? Nomor tiga? Nomor tiga, bagus, tepuk tangan. Mantap, berarti ibu-ibu ini lah pintar, inilah semangatnya saya di sekolah ini kan. Pintarnya ibu-ibu sebagai rekan kerja saya untuk memajukan sekolah kita nanti ya kan. Ya, inilah yang terbaik. Yang pertama ini kita bisa contohkan ya kan, motivasi karena takut hukuman. Kita aja guru, ada kan merasa seperti itu? Ibu-ibu, bapak-bapak, besok kita akan ada sosialisasi di Lipak Kain, kata Pak Kepala Sekolah. Barang siapa yang tidak hadir akan mendapatkan potongan gaji katanya. Maka bergegaslah kita. Kenapa kita bergegas? Takut kena hukum. Takut kena hukum. Anak-anak juga seperti itu. Ada motivasi juga seperti itu, ya kan? Ada motivasi seperti itu karena takut kena hukum. Nah ini. Yang kedua mendapatkan penghargaan. Bagi guru-guru yang ikut pelatihan nanti dikasih oleh Pak Kepala Sekolah uang saku atau transportasi 300.000. Bergegas kita pergi. Nah ini adalah ingin mendapatkan penghargaan dan imbalan gitu kan? Nah itu. Oke. Dan nomor tiga, inilah nomor tiga. Motivasi itu yang datang dan muncul dari diri. Ya, yang datang dan muncul dari diri sehingga dia menghargai dirinya, ya, menghargai diri kita. Ingin jadi apa kita, ingin bagaimana kita dan bagaimana kita yang terbaik. Nah inilah yang merupakan motivasi yang terbaik. Berarti ibu-ibu ini memang bagus ya pemahamannya. Kalau saya pertama kali melihat konsep ini yang saya pikir nomor dua. Nomor dua. Tapi sekarang saya usahakan nomor tiga ya kan. Nomor tiga, oke. Kita persingkat waktu. Nah, inilah yang melatar belakangi tingkah laku, perangai, akhlak dan budaya anak-anak kita dan kita sendiri ya Bu ya. Kemudian kita guru adalah merupakan pembimbing ya, pembimbing, pengarah. Kita adalah memegang posisi kontrol. Kita harus mampu mengontrol anak-anak kita, Bu. Harus mampu memegang kontrol terhadap bagaimana tingkah laku mereka, bagaimana apa yang mereka perbuat di sekolah, apa yang mereka perbuat terhadap teman-temannya dan dirinya. Ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah, Bu ya, anak-anak yang bermasalah. Misalnya apa contohnya? Berkelahi. Satu, kan melanggar budaya positif namanya kan berkelahi ya. Kemudian ada lagi yang datang terlambat, tidak buat PR, tidak berpakaian seragam, tidak bersepatu, ya kan? Itu. Bagaimana kita menghadapinya? Ada lima cara menghadapi anak yang bermasalah tersebut. Posisi kontrol kita di mana? Posisi kontrol kita ada 5. Yang pertama kita bisa berdiri di segi sebagai seorang penghukum, ya penghukum. Kemudian kita bisa di segi seseorang yang membuat si pelaku itu merasa bersalah. Yang ketiga kita berada di posisi seorang manajer. Yang selanjutnya kita berada di posisi seorang pemantau. Yang selanjutnya kita berada di posisi seorang teman. Jadi terhadap anak kita bisa jadi teman, ya. Terhadap anak kita bisa membuat dia merasa bersalah, tetapi bukan memponis dia langsung bersalah. Kau salah itu,
lagi sekarang. Tapi kita kasih gambaran terus pengembangan sehingga anak itu secara otomatis menyadari dialah yang salah. Dia yang salah. Nah, itulah konsepnya pembuat merasa bersalah. Kemudian manajer. Manajer itu apa? Pemimpin ya. Manajer adalah pemimpin. Bagaimana manajer? Manajer itu pasti akan memberikan layanan terbaik kepada apa yang dipimpinnya. Umpamanya ada anak yang bermasalah. Anak yang bermasalah tidak cepat-cepat dihukum, tetapi dikasih dulu masukan, dikasih dulu arahan, sehingga ia menyadari apa kesalahan dia dan bagaimana dan mengapa dia berbuat demikian. Nah itu. Kemudian pemantau. Pemantau itu berarti kita menanya. Misalnya ada anak tadi yang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Gitu kan? Dengan bahasa yang beraja. Kenapa kamu terlambat? Gitu kan? Berarti kita hanya bersifat memantau. Kemudian sebagai teman. Ya, memang kita, anak kita terkadang kan bisa kita jadikan teman. Sedangkan dengan anak kita di rumah saja, kadang-kadang kan bagaikan teman. Bapak, dari saya sendiri terhadap anak laki-laki saya, ini bapak, saya selalu bilang ini teman akrab pak ayah nih, bukan anak ayah, ini teman akrab. Makanya kami sering pergi berada ke ladang berdua. Ya begitu juga dengan anak-anak di sekolah, berteman kita dengan mereka sesekali. Apalagi dalam masalah. Bagaimana contohnya? Misalnya ada anak kita yang bermasalah. Bagaimana kita memberi kontrol? Biasanya itu besok kau jangan ulang lagi ya. Besok jangan ulang lagi. Kan tidak bagus itu, nanti marah Pak guru yang lainnya marah nanti. Jadi seolah-olah lah kita adalah temannya. Jadi dengan demikian kita sudah memberikan posisi kontrol terhadap anak kita. Jadi ada 5 posisi kontrol. Pilihlah yang mana yang terbaik. Mau jadi penghukum, atau pembuat rasa bersalah, manajer, teman, atau pemantau. Tapi untuk zaman sekarang di posisi penghukum itu sudah jarang ya, sudah tidak dianjurkan lagi. Oke ibu-ibu, masih semangat? Masih kuat baterainya? Ada yang mau tanya? Boleh, silakan bertanya untuk menghilangkan sedikit kejenuhan ya. Hah? Siapkan dulu. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Nah, dari yang awal mulai dari paradigma belajar, positif, positif, kemudian yang kelima adalah keyakinan kelas. Terus terang saja ibu-ibu ya, saya selama ini belum pernah dengar kata keyakinan kelas. Semenjak masuk pendidikan seluruh bergerak baru memahami dan mengetahui tentang keyakinan kelas. Ibu udah pernah dengar nggak kira-kira? Tentu dalam hati bertanyakan apa pula itu keyakinan kelas itu? Apa pula itu keyakinan kelas itu kan? Saya gitu juga, apa itu keyakinan kelas? Ini dia keyakinan kelas. Kita bacakan ya. Keyakinan kelas adalah pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nah itu keyakinan kelas. Kalau cepat bacanya? Paham kan? Nanti kita putar lagi. Ya, keyakinan kelas sebetulnya ini adalah perombakan dari peraturan kelas. Tata tertib. Cuma ada perbedaannya, Bu. Ya, ada perbedaannya. Nah. Kita di jalan raya di kota naik motor berbonceng sama waktu muda-muda dulu, ternyata lupa bawa helm. Kemudian di stop sama Pak Polisi. Kenapa nggak pakai helm, kata Pak Polisi kan? Kita bilang lupa dan kita dapat sanksi. Ternyata menggunakan helm di jalan raya adalah merupakan suatu aturan ya.
aturan. Aturan memakai helm, apa nilai kebajikan di sana? Apa nilai kebajikan, nilai positif di sana apa? Iya, setuju Bu, setuju. Adalah nilai kebajikannya adalah keselamatan. Intinya adalah keselamatan, ya kan? Dengan keselamatan itulah yang membuat kita menjadi keyakinan jadinya. Ya, keyakinannya ke arah ke sana dia. Musim pandemi, kenapa diwajibkan memakai masker? Kenapa diwajibkan mencuci tangan pakai sabun? Keyakinannya apa? Kesehatan. Nah, itulah dia. Keyakinan itu sepertinya lebih efektif dibandingkan dengan peraturan. Nah, dari awal saya mengikuti pendidikan sudah saya rancang itu peraturan jelas. 20 lebih. Tetapi hari ke hari anak-anak sering melanggar aja. Baru datang pulang pelajaran tentang keyakinan kelas. Berarti memang betul ternyata peraturan kelas itu tidak efektif diterapkan. Coba nanti kita buat keyakinan kelas. Insya Allah di tahun ajaran baru kita bersama-sama nanti saling bekerja sama membuat keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu seperti ini ya. Yang pertama lebih abstrak daripada peraturan kelas. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk kalimat positif, kemudian dapat diterapkan di kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian semua warga kelas berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian sedikit saja agar mudah dipahami. Ya. Masalah keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat positif. Misalnya kan dalam aturan seperti ini ya, dalam aturan seperti ini dilarang tidak berpakaian seragam, gitu kan? Itu kan kalimat negatif, dilarang atau tidak dibenarkan berpakaian yang tidak seragam. Kalau ada kata tidaknya berarti dia negatif ya, negatif. Nah, bagaimana kita mempositifkannya? Mempositifnya adalah berpakaian seragam dan lengkap. Nah, misalnya kita buat peraturan, dilarang berkelahi, dilarang mengejek teman, dilarang dilarang mengganggu kawan, dilarang ini segala macam kawan. Itu bisa disatukan. Apa satunya? Saling menghormati dan saling menghargai. Nah, itu jadi satu keyakinan dia. Jadi keyakinan itu sedikit tapi cakupannya banyak. Nah, kita buat nanti keyakinan, kita tanamkan kepada anak-anak, suruh anak-anak menghafal atau dan memahaminya, maka seketika anak-anak melanggar keyakinan, memperbuat masalah, maka kita akan selesaikan dengan cara-cara yang seperti yang atas tadi. Yaitu dengan menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol ya. Nah, itu dia keyakinan kelas. Mudah-mudahan kita bisa nanti untuk membuat keyakinan kelas ya, ibu semuanya, bapak-bapak, kita usahakan nanti kelas kita ini memiliki keyakinan dan begitu juga dengan sekolah kelas juga, sekolahnya juga, supaya lebih menghidupkan budaya positif. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini juga penting bagi kita ibu ya. Segitiga restitusi termasuk adalah penyelesaian masalah. Ini dia. Gambarnya seperti gambar piramida ya. Gambar piramida nih. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi sekarang ini teori penyelesaian masalah anak tidak lagi dengan cara kita memarahinya, membentaknya, ataupun langsung memvonisnya gitu kan. Jadi teori yang diajarkan oleh pemerintah ataupun oleh dinas pendidikan sekarang ini adalah dengan sistem segitiga restitusi. Bagaimana itu
menstabilkan identitas? Nah, itu kan. Menstabilkan identitas, kita akan tanya anak dengan lembut-lembut. Mengapa dia melakukan itu? Apa alasannya? Mengapa dia harus seperti itu? Ya, mengapa dia harus seperti itu? Nah, itu dia menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang kedua ya, validasi tindakan. Berarti validasi valid ya, berasal dari kata valid ya. Berarti kita memastikan tindakannya itu salah. Jadi caranya dalam hal menyelesaikan, kita tidak menyebut dia yang salah, tetapi dia sendiri yang mengakui dirinya salah, langsung bersalah. Ya begitu kan? Dia sendiri yang mengakui dan menyadari kesalahannya gitu. Dengan bagaimana kita menggiringnya dengan kalimat-kalimat kita sehingga dia bisa memahami kesalahannya. Itu dia yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, balik lagi ke sini. Apa keyakinan yang telah saya dibuat? Nah, yang dia lakukan barusan, di poin mana yang dia langgar? Bertentangan nggak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Bertentangan nggak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Nah, setelah itu baru kita tanyakan apa yang dia inginkan. Bagaimana ke depannya? Bagaimana tindakan berikutnya? Itulah yang akan kita lakukan untuk menangani kira-kira jika ada permasalahan dengan siswa-siswa kita. Pasti ada. Setiap hari pasti ada permasalahan yang kita hadapi, baik di kelas kita maupun di sekolah kita secara umumnya. Nah, nampaknya materi kita sudah sampai ujung. Sekarang kita boleh berdiskusi. Ada yang bertanya, silakan bertanya. Saya pertanyaan dulu ya. Tadi mau bertanya. Tanya aja, bahasa kita pun boleh, nggak apa-apa. Namanya kita ruang diskusi ya. Tujuan kita hanya satu, memajukan sekolah kita ya. Memajukan sekolah kita, bagaimana nanti kita berubah. Ibu-ibu, bagaimana tanggapannya dengan materi kita ini? Mantap. Mantapnya di mana gitu kan? Ya lebih apa kayak misalnya berkelahi. Ya. Kita tahu cara mengatasinya. Ya, mantap ya. Mudah-mudahan lah Bu ya, tapi kedepannya kita lebih bisa menangani permasalahan yang berkelahi. Kemudian setelah itu anak-anak itu tidak ingin lagi mengulang berkelahi. Dia tahu berkelahi itu ternyata tidak baik. Makanya yang perlu itu adalah menanamkan keyakinan. Makanya lebih penting keyakinan, lebih efektif keyakinan dibandingkan dengan peraturan. Karena Bu, kalau kita memberi keyakinan, anak itu hormat ke kita, ya, akan lebih hormat, lebih sayang, lebih bangga ke kita. Kalau kita hanya mematuhi peraturan, yang dia takuti peraturannya bukan gurunya, ya kan? Dan dia langgar pun nggak ada takutnya karena yang dia segani nggak ada. Dia hanya memikirkan peraturan. Nah itu dia. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ibu-ibu. Ya, yang penting kan kedepannya mudah-mudahan karena kita dalam satu sekolah, ya kita ibu-ibu bertanya ke kami pun nggak ada masalah. Ya mudah-mudahan dengan senang hati kami akan membantu menyelesaikan di mana yang kami pahami gitu kan. Dan begitu juga kedepannya kalau ibu-ibu bersedia, kita sesekali kita adakan nanti sistem kolaborasi pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita lebih sayang sama anak-anak kita, Bu. Ya kan, lebih sayang. Karena terus terang saja Bu ya, memang selama ini
pikir kita ada itu, ada rasa benci, rasa apa terhadap anak-anak, karakter anak. Ternyata setelah kita mempelajari apa yang dibilang oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan kertas kosong, ya. Tetapi anak itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan kertas kosong yang harus kita tulis, tetapi anak itu sudah ada tulisan-tulisannya, tetapi guru itulah yang memperjelas tulisannya. Guru itulah yang memperjelas tulisannya. Artinya kita lah yang memberi bimbingan. Kalau bakat, potensi dirinya nggak bisa kita rubah. Potensi dirinya nggak bisa kita rubah. Jadi kita guru ini rupanya menurut Ki Hajar Dewantara itu sama guru, petani, tukang kayu, sama ketiganya. Ya kan? Bagaimana petani menghasilkan tanaman yang bagus? Tentu ditanam di tanam yang subur, dipupuk, disiram, maka tumbuh, berbuah, lebat dan menghasilkan. Bagaimana tukang kayu? Tukang kayu ya diukirlah yang bagus, pilih kayu yang mantap, diukir buat lukisan yang bagus, menghasilkan lukisan yang bagus. Begitu juga dengan kita sebagai guru. Bagaimana kita menghasilkan produk anak yang berakhlak, berkarakter, memiliki prestasi, tentu dengan kinerja kita. Bagaimana kita menggiring mereka mengarah ke sana, ya kan? Karena sekolah dasar ini adalah meletakkan budi pekerti. Hari ini kan kita lihat mengapa ada polisi yang sombong, ya? Mengapa ada perawat yang egois? Mengapa ada dokter yang arogan? Karena budi pekertinya tidak tertanam. Sehingga ketika mereka menepati posisi yang ada hanya kesombongan, merasa lebih, tidak memiliki karakter yang berbudi pekerti. Mudah-mudahan anak-anak kita ke depannya kita tanamkan dari sekarang dan melekat sampai sepanjang hayatnya. Itu yang kita harapkan. Karena ini adalah kesalahan kita bersama selama ini. Anak-anak kita pas menang tamat ya, 2 hari 3 hari ditegurnya kita bicara, ya kan? Tetapi 2 bulan 3 bulan kemudian nggak nyapa lagi, 4 bulan nggak melihat lagi kita, jumpa pun di jalan nggak melihat kita lagi, begitu kan? Entah nggak tahu kita kayak mana apa itu. Yang penting utang kita adalah untuk menanamkan budi pekerti dan akhlak mulia. Oke, ada lagi tambahan pendapat? Udah ya? Udah? Oke. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita kedepannya bersama-sama berkolaborasi, ya, bekerja sama, saling tukar pikiran, berpendapat, kita dapat lebih menciptakan hubungan yang harmonis sesama guru tanpa ada perasaan ini dan apa segala macamnya, karena kita adalah berkeluarga dan bersaudara. Mudah-mudahan kita juga satu tenaga dan satu visi dan misi untuk membangun sekolah kita ini menuju sekolah yang menyenangkan, sekolah yang mencetak generasi-generasi bangsa yang handal, ya. Itulah harapan kita bersama. Siap ibu-ibu? Semangat gak? Semangat! 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 Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu bersama. Oke. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak bapak semua, bagaimana caranya? Baik, Pak. Semangat? Semangat! Oke. Kita ingin sekolah kita ini seperti apa? Baik. Baik. Sekolah kita yang seperti apa? Ingin sekolahnya? Bagus. Ingin sekolahnya? Baik. Ingin sekolahnya? Tertib. Ingin sekolahnya? Tertib. Ya, bagus. Berarti kita sama-sama menginginkan sekolah yang baik, bersih, tertib, aman, kondusif, ya? Paham kan? Paham. Jadi di sini untuk supaya kelas kita nanti lebih baik lagi, lebih tertib lagi, lebih nyaman lagi dan lebih menyenangkan lagi, bagaimana kalau kita buat keyakinan kelas? Setuju nggak?
Oke, bagus. Tepuk tangan. Nah, semua kita sudah paham dengan keyakinan? Apa gunanya keyakinan kelas? Agar kelas kita tertib. Agar kelas kita? Tertib. Apa gunanya keyakinan kelas? Agar kelas kita aman dan damai. Agar kelas kita aman dan damai. Apa gunanya keyakinan kelas? Hah? Apa nih? Agar kelas kita bersih. Apa gunanya keyakinan kelas lagi? Apa lagi? Agar kelas kita kondusif. Agar kelas kita kondusif. Bagus, sebelah jawabannya. Nah, kalian sudah paham dengan keyakinan kelas? Supaya nanti kelas kita menyenangkan, aman, belajarnya lancar, kita berkawan, bersaudara, ya kan? Hidup toleransinya, seperti itu ya? Ya kan? Supaya kita menjadi kelas 5 yang apa? Tertib. Kelas 5 yang? Tertib. Tapi namanya kelas 5 apa? Oke. Kelas terbaik terbaik. Nah, berarti keyakinan kelas paham kan? Oke. Kalian mau bagaimana keyakinan kelas? Bapak yang membuat atau kalian yang mengusulkan? Kalian yang mengusulkan ya. Namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berarti kita sepakati bersama-sama. Kita sepakati bersama-sama ya. Kita sepakati bersama-sama supaya menjadi aturan yang harus kita taati bersama. Paham? Oke. Ini akan Bapak bagikan. Kalian boleh menulis 1 atau 2, tapi tak boleh sama dengan kawan ya. Berbeda aja ya. Kalau kebetulan dari jarak jauh nggak masalah. Tapi kalau sama dekat berdekatan sama berarti nggak ide dari ini kan gitu ya. Siap? Paham? Paham kan? Oke, ini Bapak bagikan. Langsung tulis. Gak usah pakai tulis nama, tulis aja langsung apa yang menjadi idenya. Oke, tulis aja langsung ya. Tulis langsung. Oke. Nah. Ya. Tulis aja langsung apa idenya untuk masalah keyakinan kita. Ya. Nah. Yang masih siap langsung tempel ke depan. Yang masih siap langsung tempel ke depan ya. Jangan ragu-ragu. Apa kira-kira yang kita inginkan di sekolah itu? Apa kira-kira yang kalian inginkan tentang aturannya atau apanya? Larangannya atau apanya kan? Ada tombol jedanya di situ apa? Nah, jeda dulu. Kembali sana aja di sini ya. Nah, di sini. Sini. Oke, bagus. Ayo, susun aja ke sana. Bagus. Ayo. Lagi. Jeda. Apanya? Kakak ya? Terbalik mungkin tak? Terbalik yang lemnya yang ditempel. Yang ditulisnya nggak ada lemnya. Nah, nggak apa-apa. Biar aja. Lanjut. Oke, bagus. Lagi. Tidak. Udah semuanya? Udah ya? Semuanya? Angkat ya? Angkat ya? Cepat. Ya, tunggu ya. Ini Pak. Ya. Dah. Oke. Udah semuanya?
tidak? Coba kita bacakan dulu. Nah, apa nih? 1. Masuk tepat waktu. 2. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya. 1. Tidak membuat kericuhan ataupun keributan di luar maupun di dalam kelas. 2. Tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Ya. 1. Kelas yang tertib. Ya. 2. Kelas yang lebih maju. 3. Kelas yang kondusif. Ya. 4. Kelas yang menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan dan jangan membawa sepatu ke dalam kelas. Ya. Kita harus tertib, kita harus bersih. Tidak boleh berisik saat belajar di kelas. Ya, cukup. Nah, ada lagi? Bersih banget, Pak. Ah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke. Tidak menyoret dinding. Apa lagi tadi? Yang mana? Saat masuk kelas, harap membuka sepatu dan tidak boleh membuang buku di perpustakaan. Tidak berkelahi di kelas, kita harus bersama-sama menjaga lingkungan sekolah. Tidak boleh mencuri, tidak boleh datang terlambat datang ke sekolah. Oke. Cukup. Dah. Gitu. Keyakinan kelas. Dan sudah Bapak kelompokkan ya? Sudah Bapak kelompokkan. Dah. Ada beberapa kelompok di sini kategorinya. Ya, ada beberapa kelompok kategorinya. Yang sebelah sini, ya, yang ini, yaitu tentang ketertiban kelas. Kebalikan. Tentang ketertiban kelas. Bagaimana kalimat yang kita buat? Apa kalimat yang kita buat? Kalimatnya adalah menjaga ketertiban kelas. Apa maju? Tulis di sana di kertas tambahan. Di sini. Tulis. Menjaga ketertiban kelas. Bawah lagi. Nah. Panggil kami nanti. Mbak juga ikut ikutan. Biasanya nggak mau tengah. Tadi gue belum ambil. Udah dihapus dia tuh. Nah, sudah dapat satu keyakinan kelas kita yaitu menjaga ketertiban kelas. Nah, menjaga ketertiban kelas. Nah, ini ada membuang sampah pada tempatnya. Ada membersihkan kelas. Tidak mencoret dinding. Berarti ini apa keyakinannya? Apa keyakinannya? Apa keyakinannya nih? Menjaga kebersihan siapa yang nulis? Coba siapa yang nulis? Nah, coba nulis. Ya, nulis sana. Menjaga kebersihan kelas. Ya, menjaga kebersihan. Nah, dapat satu. Yang ini lagi. Masuk tepat waktu. Terus ini. Apa nih? Pulang sesuai aturan. Istirahat pada jamnya. Berarti ini apa? Nah, berarti ini masuk tepat kelas. Berarti yang ini? Enggak. Masuk. Itu tebal. Yang bawah enggak tebal. Hah? Apa keyakinan kelasnya? Kayak pakai pena. Apa keyakinannya? Nah, oke, tidak. Kepunan dan keamat. Siapa yang nulis? Nah, silakan, cepat. Cepat, nulis. Ripa kak. Ripa aja pak. Hah? Ya, silakan. Apa tadi? Menjaga kerukunan dan
ketertiban. Pukul. Sapa ayah kau datang. Dan ayah kau. Oke, dah balik. Lanjut dah. Satu lagi kelompoknya adalah saling menyayangi dan menghormati. Siapa yang nulis? Nah, nih tulis. Oke. Saling menyayangi dan menghormati. Apa yang satu? Ya. Sekarang satu lagi. Masih ada satu kelompok lagi ya. Apa ini nilai kampanye? Yaitu nilai keyakinannya adalah menjaga kesopanan. Oke, tulis. Ada berapa keyakinan kelas kita? Dan sepakat ini? Siap untuk dijalani? Siap untuk dipahami? Oke semuanya? Yang pertama apa? Yang kedua? Terus? Yang terakhir? Nah, berarti ini semuanya sudah kita buat ya? Sudah kita sepakati? Nah, apa buktinya kalian menyepakatinya? Ya, sekarang kita akan sebagai bentuk rasa penguatan kita akan beri sidik jari dengan jempol kiri ya. Ada tulis namanya. Paham? Paham ya? Paham. Oke. Ikuti. Nggak usah di situ. Di mana aja boleh? Di mana aja boleh? Amdi kau terakhir. Aku terakhir. Besar kan. Nah, berarti semuanya udah kasih tempel? Udah tulis nama? Oke, bagus. Ada Diana, Aulia, Pia, Kaila, Farisa, Diana, Zakia, Safa, Ripa, Lila, Amanda, Bila, Alvin, Amdi, Fi'i, Mahdia, dan Azam. Oke, bagus. Berarti kita semua sudah sepakat. Adanya keyakinan untuk kelas kita. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 5. Oke, bagus ya. Kelas berapa? Mulai. Nah, ada apa semua? Kita cuma ada 6 keyakinan kelas. Tetapi banyak yang berhubungan dengan itu ya. Banyak yang berhubungan dengan ini. Misalnya apa? Misalnya menjaga ketertiban kelas. Apa contoh pelanggarannya? Berkelahi. Hah? Tidak membuat kericuhan atau perpecahan dalam kelas. Ya, meribut dia ataupun merusak-rusak mengganggu
termasuk dia adalah melanggar ini tertib kelas. Kemudian ini menjaga kebersihan. Misalnya apa pelanggarannya nih? Pakai sepatu. Hah? Pakai sepatu ke dalam kelas. Pakai sepatu dalam kelas. Terus apa lagi? Dinding. Cari dinding, oke. Tidak mau piket. Ya, apa lagi? Buang sampah di kelas. Buang sampah di kelas. Apa lagi? Tidak buang sampah di tempatnya. Tidak buang sampah di tempatnya. Berarti banyak pelanggaran yang melanggar tentang menjaga kebersihan ke kelas. Yang ketiga apa? Disiplin waktu. Apa pelanggarannya? Datang tepat waktu Hah? Datang tepat waktu. Pelanggarannya kayak mana nih? Datang terlambat. Datang selalu terlambat. Ya, apa lagi? Pulangnya mau cepat aja, gitu kan? Terus apa lagi? Bolos, cabut. Ya, adalah perbuatan melanggar kedisiplinan waktu. Terus yang ketiga apa? Menjaga kerukunan dan keamanan kelas. Apa pelanggarannya? Apa pelanggarannya? Berkelahi teman. Hah? Berkelahi sama teman. Berkelahi sama teman. Terus apa lagi? Apa lagi? Mengajak teman. Ya, apa lagi? Membuli teman. Membuli teman. Nah, banyak ya. Pokoknya yang mengacu kepada hal-hal seperti itu adalah merusak poin nomor berapa ini? Nomor 4. Nomor 5 apa nomor 5? Saling menyayangi dan menghargai. Saling menyayangi dan menghargai. Kalau si Pia sebut nama ayah dia lalu dia marah, apa yang terjadi? Berantem kan? Berarti apakah saling menghormati? Tidak. Berarti adalah suatu pelanggaran. Nggak boleh kan? Apalagi contoh pelanggaran yang lainnya? Mengajak suku dan budaya teman. Mengejek suku. Dan budaya teman. Apa lagi? Apa lagi nggak dari kalian? Hah? Ada nggak dari kalian? Coba nih. Nah, apa lagi? Pelanggaran. Nah, apa dia? Mengejek agama seseorang. Mengejek agama seseorang, menghina agama seseorang ya juga merupakan tidak menyayangi ya, tidak menghormati namanya kan? Mengejek suku, mengejek pokoknya yang hal-hal itu tidak menghormati dan tidak menyayangi. Kalau ada kawan kita kesusahan apa yang kita lakukan? Membantunya, karena kita memiliki keyakinan untuk saling menyayangi dan menghormati. Oke. Ini lagi yang terakhir, apa yang terakhir? Menjaga kesopanan ucapan dan perbuatan. Menjaga kesopanan ucapan dan perbuatan. Nah, kesopanan ucapan dan bagaimana pelanggarannya misalnya? Bapak, ngomong kotor di depan orang tua. Ngomong-ngomong kotor ya. Tidak boleh berbicara kotor dengan guru. Iya bagus. Apa lagi? Tidak sopan itu. Berteriak-teriak di depan guru kan? Yang tidak perlu kan? Boleh nggak tuh? Tidak boleh. Apa lagi? Menghina. Ya, mencaci maki. Itu juga kesopanan ucapan. Kalau tingkah laku apa tingkah laku? Hah? Memukul teman, mencubit-cubit teman. Apa lagi? Hah? Mengganggu teman, ya tidak boleh kan? Jadi itulah dia bahwasanya kita harus menjaga kesopanan, ucapan. Coba baca bersama-sama, mulai dari nomor 1. 1, 2, 1, 2. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Oke, keterangan untuk kita semua. Yakin tak untuk menamatkannya? Siap. Demi apa? Demi kebaikan bersama. Demi apa? Demi kebaikan bersama. Apa jawabannya? Demi apa? Demi kebaikan bersama. Bagi kita bola. Nah, sekarang sudah paham, sudah kita buat dan kita apakan itu? Kita tiru, kita amalkan. Kita amalkan. Ya, kita amalkan dan kita jalani, kita pahami dan kita tempelkan. Di mana kita tempelkannya bagusnya? Biar terbaca terus dan aman. Di mana kita tempelkan? Di situ? Iya.
ambil. Oke. Nah, nih, kan di sini sedikit aja. Jangan nih, apa yang ini baik nih. Nah. Nah, ini. Nah. Nah. Makan tuh. Oke. Oke. Ya. Nah. Cukup? Oke, bagus ya. Nah. Nampak semuanya? Nampak. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Nah, selesai. Nanti kita tinggal mengamalkannya agar kita supaya sama-sama menjadi orang yang baik, berprestasi dan sukses.